Kali ini kita lanjut materi kita tentang variabel tes kondisi ya. Kita lanjut materi kita tentang tes kondisi. Yaitu statement tes kondisi if statement ya. Jadi kita lihat dulu. Dalam PHP if adalah salah satu kunci yang digunakan untuk percabangan. Percabangan artinya kita bisa mengeksekusi pada program tertentu ketika suatu kondisi terpenuhi. Hampir di semua bahasa pemrograman mendukung if expression ya. Jadi artinya tes kondisi ini hampir di semua bahasa pemrograman ada. Akan tetapi hanya saja mungkin penulisannya berbeda-beda ya. Coba kita perhatikan di sini. If expression kemudian statement artinya jika ekspresi ini bernilai benar maka statement ini akan dieksekusi. Kemudian expression jika dia statementnya lebih dari satu maka kita buat kurung kurawal. Nah kita lihat contoh. Nah, sebelumnya nanti silakan tetap disimpan ya. Disimpan, saya simpan namanya lat9.php. Kamu boleh simpan dengan nama sesuai dengan latihan yang tersimpan sebelumnya. Nah, di sini kita buat misalnya, sebenarnya kita sudah menginput nilai ya, nilai tugas contoh ya. Sekalian saya mau coba kasih pengertian tentang materi yang sudah pernah. Nah, yang terakhir kita sudah bahas itu adalah bagaimana mengaplikasikan form ya ke dalam variabel terhadap form. Nah, sekarang misalnya saya buat seperti ini. Kemudian saya buat NA nilai akhir sama dengan di sana kita jumlah string nilai tugas ya, string nilai tugas ditambah dengan string nilai praktek. Ya, string nilai tugas ditambah dengan nilai praktek. Nah, sekarang kita bisa simpan ya. Kalau kita sudah simpan ini pasti hasilnya belum ada kelihatan nanti karena kita belum ada mencetak value. Nah, sekarang saya buat misalnya di sana nilai tugas itu kita isi dari echo adalah nilai tugas ya. Kemudian kita kasih break line. Selain menggunakan break line sebenarnya ada ya untuk seperti di PHP ya /n line artinya. Jadi bisa juga seperti ini. Atau bisa nanti kita buat ya seperti ini, kita masukin di PHP tetap ya. Contoh saya buat echo misalnya kan, saya buat di sana nilai praktek saya buat sama dengan kita kasih di sana string nilai praktek begini ya. Nah, kalau saya mau pindah ke baris berikutnya bisa dibuat /n seperti ini. /n ini fungsinya untuk membuat dia pindah ke baris berikutnya. Nah, kalau seperti ini kita jalankan ya. Kita lihat dulu hasil belum kita cetak ya. Kita lihat di browser. Di sini kita simpan tadi namanya adalah latihan 9, lat 9 ya. Kita cek lat 9. Nah, ini lat 9 kita jalankan. Nih, nilai tugas dan nilai praktek. Nah, kemudian kita lanjut ya. Bagaimana dengan nilai yang satu lagi ya? Kita echo lagi. Itu adalah nilai akhir. Nilai akhir. Ini sekalian kita mengingat kembali topik yang sebelumnya. Nilai akhir kita buat seperti ini contoh ya. Maka saya buat di sana NA ya, nilai akhir ya. Ini nilai akhir disimpan di NA, kita buat NA. Nah, kalau kita simpan ya, ini saya Ctrl S, maka kita lihat di browser ya, tampilannya sintaks error line 16. Kita cek line 16, ada error di line 16 katanya. Oh ya, ini kutipnya kurang ya, sorry. Ini kutipnya kurang, kita jalankan. Nah, ini nilai akhir dan nilai tugas. Nah, ini kita bagi dua ya. Nilai tugas ditambah nilai praktek kita bagi dua. Nah, seperti ini. Jadi, ini bisa juga kita kasih di sini break line. Jadi, selain itu bisa digunakan di sini frame ya. Nah, kalau kita jalankan seperti ini, kita refresh ya, ini hasilnya. Nah, sekarang nilai akhir ini kita mau tentuin apakah dia lulus atau tidak ya. Kita mau pahami apakah dia lulus atau tidak ya. Maka di sini kita coba. Kita buat di sana misalnya untuk menentukan lulus atau tidak if ya, yang kita uji adalah nilai akhir ya. String NA lebih besar sama dengan 75 ya. Kita ambil standar 75.
Kalau dia nilainya itu 75 sampai 100, kita anggap dia lulus. Ya, maka saya buat di sana echo. Ini PHP-nya kita buka ya. Echo, kita buat di sana Anda lulus. Kita kasih break line, kita buat di sana selamat kamu lulus, selamat kamu lulus, contoh. Nah, ini ya. Nah, kalau kita simpan, misalnya kita refresh di sini, maka di sini ada keterangan selamat kamu lulus. Tapi kalau kita ganti nilainya ya, kita ganti misalnya di sini kita kasih 40 ya. 40 tambah 80 dibagi 2 berarti 60. Berarti harusnya keterangannya tidak lulus. Nggak ada keterangan tidak lulus di sana. Yang pasti dari sini kamu bisa memahami, perhatikan ya, di sini tidak ada keterangan tidak lulus dibuatnya. Kenapa tidak ada keterangan tidak lulus? Itu disebabkan karena jika ekspresi, inilah yang disebut dengan ekspresi. Kalau tadi di tutorialnya saya sudah, di catatannya sudah dibuat expression, maka statement. Jika expressionnya ini bernilai benar, maka statement ini akan dikerjakan. Jika ini salah, maka ini tidak akan dikerjakan. Nah, coba kita lihat. Ini kan? Nah, kalau ini tadi misalnya 40 ditambah 80 dibagi 2, itu berarti 120 ya, 120, 60. Apakah 60 lebih besar daripada 75? Salah, maka dia tidak akan mengerjakan ya. Dia tidak akan dikerjakan. Tapi kalau tadi nilainya misalnya 90 tambah 80 dibagi 2, 85, apakah nilainya lebih besar daripada 75? Benar, dia akan membuat di sana statementnya selamat kamu lulus, gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini bahwa kalau statementnya lebih dari satu, katanya harus dikasih kurung kurawal. Coba aja dulu ya. Ini nggak usah kita buat statementnya itu jadi 2, kita pisah aja. Kita nggak usah kasih kurung kurawal dulu. Kita mau cek ya, echo. Saya kasih kutip, titik koma sudah ya. Kalau kita jalankan seperti ini, ya, kalau kita jalankan seperti ini, nah, ya jalan, ya. Oke. Nah, kemudian kalau ada lagi statement, tambah lagi ke bawah, misalnya kita tambah lagi echo. Semangat untuk melanjutkan kembali, misalnya ya. Nah, contoh seperti ini, kita kasih titik koma, kita simpan. Nah, kita refresh, dia muncul ya. Oke, itu tentang statementnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ya di berikutnya. Nah, di sana expressionnya itu else, yang pakai else. Ya. Blok if akan dieksekusi jika if bernilai true. Kadang kita akan melakukan eksekusi program tertentu jika kondisi if bernilai false. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan else statement. Nah, kira-kira begini ya. Yang ini tadi, misalnya kan, ini sudah kita pahami, kita ganti aja ya ke bentuk semula tadi, kita kembalikan dulu, biar jangan terlalu panjang. Nah, sekarang yang ini, kita mikirnya gini, kalau nanti nilainya lebih besar 75, kita munculkan selamat. Kalau tidak, ya, kalau tidak berarti kita buat else. Kita tampilkan apa? Kita kasih echo. Break line, contoh kita buat, maaf, kamu harus mengulang, contoh. Jadi yang di atas ini, ya, yang di atas, ini statement yang kalau dikerjakan jika ekspresinya benar. Tapi kalau ekspresinya ini tidak benar atau salah, yang dikerjakan adalah yang di bawah. Ya, itu harus benar-benar dipahami. Kalau nanti ini benar, yang dikerjakan adalah statement yang di atas. Kalau nanti ini tidak benar, maka yang dikerjakan. Jadi artinya kalau yang tadi kan kalau misalnya benar dikerjakan ini, kalau tidak benar udah nggak ada lagi yang dikerjakan. Nah, ketika ada kata else itu berarti pilihan. Kalau yang benar dia, maka kerjakan atas. Kalau salah dia statementnya, kerjakan bawah. Nah, kalau ini kita perhatikan, ya kalau ini kita perhatikan, kita kasih value-nya, kita refresh. Nah, maaf, kamu harus mengulang. Ya, maaf, kamu harus mengulang. Nah, sejauh ini, tapi kalau saya kasih misalnya di sini 90, save, refresh, selamat kamu lulus, ya, karena nilainya sudah tinggi. Nah, kalau yang tadi ya, yang tadi kamu perhatikan bahwa komentar di bawah daripada ini tetap dijalankan walaupun dia jalan ya. Misalnya kalau saya tambah, misalnya echo, saya tambah di sini
lebih semangat ya, contoh, lebih semangat ya, contoh. Saya tambah seperti ini statementnya ya. Nah, kalau kita simpan, nah kita jalankan, sini mungkin akan lebih cenderung kelihatan. Nah ini dia nggak bisa jalanin else-nya ya. Jadi kenapa nggak bisa dijalanin? Karena statement di sini itu udah lebih dari satu baris. Dia hanya tolerir itu hanya satu baris doang. Jadi kalau lebih kita harus kasih kurung kerawal seperti ini. Kalau kita kasih kurung kerawal jalan tidak? Cek jalan. Ya. Jadi dari sini saya pikir kamu sudah bisa paham. Jadi kalau statement di sini lebih hanya satu baris saja, kamu nggak usah buat kurung kurawal boleh. Tapi kalau lebih dari satu baris, kamu wajib buat kurung kurawal. Saya pikir sampai di sini sudah bisa dipahami. Jadi kalau yang statement yang tadi ya, tanpa yang di bawah ini, yang dikerjakannya tetap dibaca yang di bawah itu, echo berikutnya itu nggak dianggapnya sebuah ada hubungannya dengan ekspresi ini. Enggak, dia hanya baca ini nggak benar, langsung cetak yang berikutnya. Gitu ya. Nah, itu tentang else. Ya, jadi ini bisa nggak ada contoh lain? Bisa. Kalau kamu misal menambah ya. Kita mau cek misalnya nilai tugasnya itu atau kita membuat satu program baru ya. Kita input satu bilangan, kita simpan dulu ya. Kamu boleh simpan, kasih namanya di sana adalah lat91 ya. lat91.php ya. Oke, kita mulai. Nah, misalnya saya input satu bilangan ya. Atau bisa aja kita buat dia dalam bentuk form ya, biar kita coba aplikasikan dengan form. Tetap kita pakai table ya. Online-nya saya kasih value-nya center di tengah nanti tabelnya. Kemudian kita kasih tr untuk membuat baris seperti biasa, kita kasih td. Di sana saya buat adalah bilangan. Nanti kita menginput satu bilangan. Kemudian kita buat satu kotak baru ya. Kita tambah satu kotak baru TD. Di sana kita buat input type adalah text. Di sini kita kasih di sana string, Di sini saya kasih string A ya, variabelnya A. Kemudian kita tambah lagi ya. Saya perbesar biar kelihatan. Saya tambah lagi yang kedua TD untuk menyimpan ya. Oke, ini saya gunakan di sana adalah input type adalah submit ya. Input type adalah submit. Name-nya adalah submit. Value-nya adalah simpan atau uji kita buat. Oke. Nah, kita mau lihat nanti setiap bilangan ini kita mau cek apakah dia bilangan genap atau bilangan ganjil. Bisa aja ya kita buat seperti itu. Nah, seperti biasa, ini kita kirim terhadap, di sini kita kirim dia terhadap halaman yang sama ya. Jadi kita buat begini. Oke. Nah, di sini berarti kita kirim ke lat91. Berarti action-nya itu saya kasih lat91.php, kemudian metodenya itu, metode pengirimannya itu saya gunakan post. Ya. Nah, saya tampung di X misalnya, yang dikirim menggunakan post. Ingat ya, postnya harus tetap diketikkan dengan huruf besar, tapi variabelnya disesuaikan. Kalau di sini tadi huruf kecil, A huruf kecil, maka di bawah juga harus disesuaikan. Nah, kemudian kita mau nguji. Sekarang kan nilai A itu sudah kita kirimkan ke lat91 menggunakan post. Ini kita tampung di string X. Nah, saya sekarang uji jika, atau boleh ya, boleh aja kamu di sini echo dulu, boleh. Echo, atau kamu boleh tutup dulu biar lebih bagus ya. Kamu kasih HR. H1 data yang dikirim. /H1. Ya. Kemudian kita terima datanya dulu. Saya kasih H3. Oke, kita buat di sana nilai A. Ya, kita lihat di video selanjutnya ya, Nak ya.